warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heradini Suara dari kelas 12 IPS 4 ingin mempresentasikan tentang konflik di Asia Timur atau Perang Korea. Saya di sini akan menjelaskan tentang Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 sampai 20 Juli 1953. Perang ini juga disebut dengan perang yang memadatkan antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet atau juga disebut dengan anggota PBB. Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya. Meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB, Sekutu Korea Utara seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, sementara Uni Soviet yang menyediakan penasehat perang, pilot pesawat, dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok di Korea Utara. Di sini ada jalannya perang. Peran Joseph Stalin dan Mao Zedong sunting Profesor Chen Shizhuo yang menggunakan dana pribadinya untuk membeli arsip-arsip Uni Soviet. Banyak menemukan telegram-telegram antara Moskow dengan Beijing sebelum perang dimulai. Terus ada serangan Korea Utara Juni 1950. Sunting meskipun PBB menerima banyak pesan yang memberitahu bahwa Korea Utara akan melakukan invasi, PBB menolak semuanya. Sebelum perang, pada awal tahun 1950, peristiwa Chia stasiun Tiongkok Douglas McKiernan menerima data intelijen Tiongkok dan Korea Utara yang mengatakan bahwa tentara Korea Utara akan menyerang Korea Selatan dengan alasan membalas provokasi Korea Selatan. Tentara Korea Utara yang menyeberangi garis paralel ke-38 dibantu tembakan artileri Minggu pagi pada tanggal 25 Juni 1950. Yang di sini ini ada yang pertama itu ada Jenderal MacArthur UN Command Chief yang mengamati penembakan laut. Yang di foto kedua itu ada infanteri as mengambil posisi. Yang ketiga itu ada seorang anak Korea melintas tank. Pun terjadinya demobilisasi besaran pasca Perang Dunia II di tubuh sekutu, ada sepasukan tentara AS di Jepang dengan jumlah yang cukup besar di bawah pimpinan Jenderal MacArthur. Mereka bisa melawan Korea Utara. Pada hari Sabtu 24 Juni 1950, Menteri Luar Negeri AS Dan Akseon memberitahu Presiden Harry S. Truman melalui telepon, "Saya memiliki berita yang sangat serius. Korea Utara telah menyerang Korea Selatan." Pertempuran Osan adalah pertempuran besar pertama antara AS dan Korea Utara di Perang Korea. Pada 5 Juli 1950, Task Force Smith menyerang Korea Utara di Osan. Namun, karena tidak lagi membawa senjata yang mampu menghancurkan tank Korea Utara, mereka gagal dengan total 180 orang tewas, terluka atau terperangkap. Pada bulan Agustus, Korea Utara berhasil menekan Korea Selatan dan tentara AS ke kota Pusan. Di Korea Tenggara, dalam serangan itu Korea Utara menghabisi akademisi Korea Selatan dengan membunuh pegawai negeri dan kaum intelektual. Ada penyebab perang Korea. Tidak ada perang Korea di dunia ini yang terjadi tanpa alasan, begitupun antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perang selama 3 tahun ini di antara keduanya meletus karena ada beberapa hal yang memicu untuk muncul ke permukaan. Berikut beberapa penyebab perang Korea tersebut. Yang pertama itu adanya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua itu ada pembagian wilayah Korea menjadi 2 bagian seperti yang telah disebutkan bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi Korea secara sepihak. Yang ketiga itu ada pembentukan wilayah Korea Utara tidak disetujui oleh Amerika Serikat pada Desember 1945. Komite bersama Amerika Serikat di Uni Soviet membuat persetujuan
mengenal konferensi Menteri Luar Negeri Moskawa pada bulan Oktober 1945 tanpa melibatkan pihak Korea sama sekali. Terus ada akhir perang. Perang ini berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara mendatangi persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan Syngman Rhee menolak mendatangkannya, namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Namun secara resmi, perang ini belum sampai dengan saat ini. Yang terakhir ini adalah latar belakang. Perang ini secara resmi dideskripsikan sebagai aksi polisional karena tidak hanya adanya deklarasi perang resmi dari Kongres AS dalam bahasa sehari-hari. Perang ini juga sering disebut perang yang terlupakan atau perang yang tidak diketahui karena dianggap sebagai urusan PBB yang terakhir dengan kebantuan stalemate, sedikitnya korban dari pihak AS, dan kurang jelasnya isu-isu penyebab perang ini. Bila dibandingkan dengan perang Vietnam dan perang dunia di Korea Selatan, perang ini bisa disebut sebagai perang 625 yang mencerminkan tanggal dimulainya perang pada 25 Juni. Sementara itu di Korea Utara, perang ini secara resmi disebut Changguk Haebang Chanjaeng, pembahasan tanah air. Perang Korea juga disebut Choson Chanjaeng, perang resmi. Jeoson adalah sebutan Korea Utara untuk tanah Korea. Perang Korea secara resmi disebut Cheongshyeong-seng, perang Korea di Republik Rakyat Tiongkok. Dan secara resmi Korea Utara, istilah perang Korea juga dapat menyatakan pertempuran sebelum invasi maupun setelah gencatan senjata dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.